jin itu bisa membunuh manusia, demikian manusia juga bisa membunuh jin. Jadi antara manusia dengan jin bisa saling membunuh sebenarnya. Yang rusak kan setan manusia dari para dukun-dukun yang sukanya nyulikin jin. Jin lagi main-main di hutan diculik. Ya, mereka seperti punya mafia dari kalangan bangsa jin itu, punya raja-rajanya, ya, punya bos-bos dari bangsa jin, diambilin itu jin yang nggak tahu apa-apa. Mau tanya Ton, di sini kan tahun 1991 itu ada kecelakaan kapal bawa penumpang perahu ya, perahu. Nah, 65 orang itu meninggal semua. Apakah jin itu bisa membunuh? Jin bisa, jin itu bisa membunuh manusia, demikian manusia juga bisa membunuh jin. Jadi antara manusia dengan jin bisa saling membunuh sebenarnya. Nah, tapi apakah jin bisa sampai membalikkan kapal atau membuat mobil itu terpelanting gitu ya, atau nyasar sampai di tengah hutan? Ya bisa saja. Iya. Ada di antara jin itu yang kuat, di antaranya Ifrit. Ifrit itu bisa memindahkan benda di alam manusia dari satu tempat ke tempat lain. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Naml ayat 39. Wa qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah Ifrit, aku bisa memindahkan singgasananya Bilqis, ya, sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu, dan aku adalah orang yang dapat dipercaya, kuat dan dapat dipercaya untuk melakukan misi atau tugas ini. Nah, tapi apakah Ifrit yang betul-betul membalikan kapal atau perahu tahun berapa? 1991 itu ya. Baru lahir kita. Tahun 91 kebalik ya itu. Iya. Karena apa itu? Karena tabrakan atau menurut petugas penyelamat juga karena over, muatannya terlalu banyak. Ah ya itu. Itu karena over akhirnya kerem gitu ya, atau tenggelam. Iya. Jadi nggak mesti. Masyarakat menghubung-hubungkan dengan penunggu di sini. Itu dia. Bahaya ya. Saya katakan sekali lagi berdasarkan Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijal minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki dari bangsa manusia yang minta perlindungan pada laki-laki dari bangsa jin, maka akan bertambahlah ketakutannya, kepanikannya, dan terornya bangsa jin. Karena inilah tiga makna yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan kata rohaqo itu sendiri. Ya, makanya ya kalau ada orang yang selalu menghubungkan, walaupun menghubungkan ini ya nggak secara otomatis dia itu minta perlindungan sama jin, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir pula dikatakan sejarah kenapa bangsa jin itu berani sama manusia ya karena ada satu manusia yang minta perlindungan kepada yang menunggu pada suatu lembah, ya, pada suatu tempat.
Kan itu sama saja ibaratnya yang menghubung-hubungkan. Nanti lama-kelamaan akan ada sesaji yang misalkan lewat jembatan harus klakson ya, harus klakson, harus buang koin gitu ya, atau harus naruh sesaji. Ini kan adalah suatu bentuk perlindungan, minta perlindungan kepada jin. Sadar atau tidak sadar, tidak boleh. Hal yang semacam itu akhirnya membuat jin jadi melunjak pada manusia, jadi kurang ajar. Ya, kelebihan muatan dibilangnya karena jin. Nah ini kan ya tidak benar juga, harus kita luruskan. Jadi ya bagi teman-teman yang pengen datang ke waduk sini, nggak usah takut tentang mitos-mitos yang seperti itu. Jin itu ada di mana-mana, nggak hanya di Waduk Malahayu saja, di semua tempat. Bahkan di hidung kita tiap malam itu ada jinnya. Ini kan hadis riwayat Tirmidzi demikian, Rasul mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min manami falyastansir salatan fa inna syaitana yabitu ala khaisumi." Siapa di antara kalian yang bangun malam, beristinsarlah. Beristinsar itu ya mengeluarkan air, setelah dihirup dikeluarkan. Karena setan kan bermalam di lubang hidung manusia. Jadi lubang hidung manusia itu lebih angker daripada waduk sini. Karena itu sudah pasti itu buat nginepnya. Jadi tempat nginepnya setan itu kan. Tapi kan bisa diusir. Nah ngusirnya mudah lagi ya. Yang disabdakan Nabi itu cukup dengan ngirup air kemudian dikeluarkan. Kemudian sholat malam. Ini lubang hidung bukan hanya ada upil saja, tapi angker itu ada setannya tiap malam. Jadi ya gitu ya. Sekedar kita memahami alam jin itu ya berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalau kita memahami berdasarkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah nggak ada lagi tuh ketakutan sama mereka. Ini lagi ngapain juga, jin juga nggak butuh ditakuti sama manusia, kecuali jin yang fasik, yang mereka itu memang betul-betul jahat sama manusia. Tapi yang muslim atau yang cuek ya, yang sukanya main-main itu ya nggak butuh ditakuti, ngapain? Mereka bebas dan bahagia di alamnya. Yang rusak kan setan manusia daripada dukun-dukun yang sukanya nyulikin jin. Jin lagi main-main di hutan diculik. Ya mereka seperti punya mafia dari kalangan bangsa jin itu, punya raja-rajanya ya, punya bos-bos dari bangsa jin, diambilin itu jin yang nggak tahu apa-apa. Ya, lagi nongkrong di pohon pisang misalnya, diculik. Disuruh ganggu manusia. Nah ini kan setan manusia itu jauh lebih. Itu yang katanya narik-narik pusaka kayak gitu kan? Bukan? Ya semisal lah, semisal seperti itu. Setan manusia kadang jauh lebih jahat daripada setannya bangsa jin. Sekali lagi Tan, di sini kan di Nusa itu disebutnya Nusa Tan. Jadi pulau lah Nusa. Karena di situ pemakaman desa. Nah itu kan ada yang tenggelam juga, sudah pada longsor. Katanya apakah roh-roh yang meninggal itu di situ apa itu kan sudah dipindahkan makamnya di situ apa memang pindah? Roh orang meninggal itu ada di alam barzakh. Jadi kuburan itu hanya tempat penyimpanan jasad. Rohnya ya di barzakh. Orang-orang yang soleh ada di Ailiyin. Kalau orang yang nggak soleh ya ada di keraknya bumi sambil nunggu sampai hari kebangkitan kelak. Berarti nggak mesti tempat dikuburkan di situ ya? Enggak. Lah terus gimana orang yang meninggal di perut ikan hiu misalnya, dia dimakan, atau mungkin yang badannya sudah tidak utuh karena tercapik-capik ya, kena baling-baling atau apa, waliyadzubillah ya. Apakah rohnya itu ada di baling-baling? Wah kayak samaan king jadinya. Karena waktu itu pas kecelakaannya itu di tempat pemakaman katanya. Nah, jadi kalau menurut apa yang dijelaskan dalam Sunnah Nabi SAW atau dalam Al-Quran di juz 18 surat Al-Mu'minun, ya mereka ada di alam lain, dan alam itu terdapat barzakh. Barzakh itu artinya dinding pembatas yang nggak bisa ditembus sama orang yang sudah meninggal. Untuk apa? Untuk kembali lagi di alam dunia ini, nggak bisa ya. Demikian juga orang yang masih hidup nggak bisa nembus sampai ke alam barzakh. Itu termasuk gaib mutlak, kecuali gaib mutlak kan ada mutlak tamun, mutlak tam, mutlak yang sempurna, ya ini hanya Allah saja yang tahu. Contohnya kapan datangnya kiamat itu nggak Allah tampakkan ke siapapun. Ada mutlak ghairu tam. Mutlak ghairu tam adalah gaib mutlak yang tidak sempurna. Nah ini kadang Allah berikan rahasianya sedikit kepada para rasul-rasulnya dari kalangan manusia maupun rasul dari kalangan malaikat ya, sebagai penguat kenabian mereka. Nabi ditampakkan alam barzakh
karena beliau nabi. Tapi kan Nabi mewanti-wanti, Allah sudah, nah, intinya ya, dengan rahmat Allah Ta'ala, manusia dan jin itu tidak ada yang tahu gimana dahsyatnya siksa kubur. Karena kalau manusia dan jin tahu betapa dahsyatnya siksa kubur, pasti mereka semua akan mati. Mereka takut, saking takutnya mati. Itu nggak hanya manusia, jin juga demikian. Ini menunjukkan jin juga tidak tahu hal gaib. Mereka gaib nisbi. Gaib nisbi adalah gaib yang relatif. Mereka hidup berdampingan dengan kita, hanya beda sekat saja, beda ruang. Ya sama di sekitaran kita, tapi beda sekat saja, beda ruangan. Gimana ya, susah jelasinnya. Beda dimensi lah. Bukan gaib yang mutlak, sebagaimana surga, neraka, ya, bidadari. Termasuk alam malaikat pun itu gaib nisbi, tapi lebih halus daripada alam jin. Nah ini waktu maghrib seperti ini, ya setan-setan sudah mulai keluar. Ya seperti yang dijelaskan dalam hadisnya Nabi SAW. Jadi mungkin cukup, ya. Intinya walaupun di situ dulu ada pemakaman, ingat makam hanyalah tempat penyimpanan jasad manusia, dikubur sebagai bentuk pemuliaannya Allah Ta'ala untuk jasad-jasadnya manusia, khususnya kaum muslimin. Adapun ruhnya Allah yang simpan. Yang soleh ada di Iliyin, tempat yang tinggi. Yang durhaka ada di keraknya bumi. Ya kita cukupi dulu mungkin, ya Pak. Jazakumullah khairan sudah menemani jalan-jalan sore kami di Waduk Malahayu. Karena ini sudah maghrib, kita mau sholat maghrib dulu dan sekaligus kita akhiri explore kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Arsadani Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.